أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin kita di Masjid At-Taubah di rumah Allah di malam Jumat ini. Semoga dengan program yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta serta anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan sepenuhnya menyerahkan jiwa raga serta memasrahkan dalam keadaan Islam atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema di malam hari ini masih tentang mat. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian mat yang pembagian besar dibagi dua, tabi'i dan far'i. Tabi'i karena tidak ada sebab, laisa lahu sabab. Far'i karena ada sebab. Far'i dibagi menjadi dua, ada karena sebab sukun, mat bertemu dengan sukun, nah, berarti far'i. Ada yang karena bertemu dengan hamzah. Yang bertemu dengan hamzah dibagi dua bagian besar, yaitu wajib dan jaiz. Kemudian ada yang disamakan dengan mat jaiz, yaitu mat silah tawilah atau mat silah kubra. Kemudian yang disebabkan karena sukun, yaitu mat yang bertemu dengan sukun, ada beberapa bagian. Ada mat aridilis sukun, ada mat lain, dan ada mat lazim. Mat lazim ini dibagi menjadi dua, ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Lazim kilmi dibagi dua, ada mutsaqqal dan mukhaffaf. Harfi dibagi menjadi tiga, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal, dan ada syabih bil mutsaqqal. Kemarin bagian kita sampai di sini. Mat lazim kalmi mutsaqqal udah kita praktekkan contohnya. Di malam hari ini kita masuk di mat lazim kalmi atau kilmi mukhaffaf. Apa itu mat lazim kilmi mukhaffaf? Mat lazim mukhaffaf kilmi atau kalmi mukhaffaf, kalau diterjemahkan menurut bahasa, mat artinya panjang, lazim suatu keharusan, mat yang harus, mukhaffaf yang diringankan, maksudnya nggak ada tasydid, kalmi yang bertempat pada suatu kalimat atau kata. Mat panjang, lazim suatu keharusan, mukhaffaf diringankan, kalmi dalam kalimat. Apa maksudnya ini? Menurut istilah, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun, mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun, maka cara membacanya dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Dan dalam Al-Quran hanya ada satu lafal di 2 ayat. Ada 2 tempat berarti lafalnya satu, yaitu di al-ana. Al-ana
cuma satu lafal, nggak ada lafal yang lain. Cuma lafal ini ada di 2 ayat. Apa itu 2 ayat? 2 ayat yaitu di surat Yunus ayat 91 dan surat Yunus ayat 51. Al-ana, ini juga sama, al-ana, hanya satu lafal ada di 2 surat. Ingat, lazim kalmi mukhaffaf ada satu lafal di 2 ayat, sama-sama di surat Yunus, sama-sama di juz 11. Oke, prakteknya ini dipanjangkan sampai 6 harokat. Oke, contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lagi. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini ntar yang dalam ilmu tajwid itu dikenal dengan istilah naber. Naber itu penekanan supaya ada perbedaan antara lafal itu dengan lafal yang lain. Contohnya rabbukal ladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu bagaimana nulisnya? Nah, saya buka contohnya. Apa itu naber? Naber penekanan, tekanan. Contoh di Iqra ada kaitan ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Bismi. Nah, saya buka di Word lain. Oke, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tulisannya begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan rabbika alladzi khalaq. Maksudnya apa ini? Ada yang nulis begini, Iqra bismi rabbi kalladzi. Nah, kalau nulisnya begini, kalladzi khalaq. Nah, apa bedanya ini? Iqra ya, cara bacanya sama enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau baca begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini masuk di istilah naber. Mungkin insya Allah di minggu berikutnya ya. Supaya ada penekanan rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tapi kalau yang bawah, Iqra, bacalah bismi rabbi dengan menyebut nama Tuhan
kalladzi khalaq, seperti dia menciptakan. Beda nggak artinya? Nah, ini ntar yang disebut nabar, insyaallah mungkin di pembahasan di minggu ini habis mat mungkin ya. Oke, mana penekanannya? Rabbikalladzi. Tapi kalau ini Rabbikalladzi ya. Hanya di penulisan, cuma di pelafalan biasanya diputus-putus. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Kalau ini Rabbikalladzi khalaq. Kalau ini Rabbikalladzi khalaq. Oke. Ini sama. Al-ana. Kalau bacanya asalnya al-ana. Ini hamzah istifham ketemu dengan al-ana. Jadi penulisannya begini, al-ana. Al-ana. Gini, al-ana. Salah. Al-ana. Ini plus. Ini ya, kelihatan. Digedein. Oke. Dan al-ana. Al-ana. Tanpa ini, tanpa istifham bacanya al-ana. Al-ana khaffafallah. Tapi begitu ditambah istifham, terus hamzah di sini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol ini hamzahnya hamzah kotok, ini hamzah wasol yang ditulis dengan kepala shad ya. Berhubung tempatnya di tengah, maka hukumnya nggak terbaca alias sukun. Nah, hamzah bertemu dengan sukun. Ini sukun, ini sukun. Lam sukun ya. Lamnya disukun. Nah, gini. Ya, istifham itu apa? Istifham yang menunjukkan pertanyaan. Apakah? Jadi al-ana, apakah sekarang? Ya. Istifham macam-macam, ada pakai ada hal, ada man, ada ma. Man artinya siapa? Apakah? Ma apakah? Tergantung penggunaan. Itu biasanya lebih ke pertanyaan tapi sudah tahu jawabannya, meyakinkan. Alastu bi rabbikum, tidakkah saya adalah Tuhanmu? Nah, itu pakai istifham bukan ma. Malas tuh ya. Man rabbuka istifham tapi masuknya ke pertanyaan siapa. Kalau apakah? Apakah? Man tulis ya. Nah, macam-macam istifham. Itu artinya apakah. Ma apakah bisa. Cuma ntar penempatan yang beda. Ya, linguistik. Ma lebih ke pertanyaan yang nggak tahu jawabannya. Contoh, ma huwal Islam, apakah Islam itu? Nah, itu pakai ma. Bukan huwal Islam ya. Man, pakai man. Man. Man ya. Man rabbuka, siapakah? Kalau ini ma umumnya gini. Man itu menanyakan siapa, artinya menunjukkan lil akil. Lil akil itu yang mempunyai akal. Man rabbuka, lil akil. Tapi ma launu sayyaratik, apa warna mobilmu? Mobil itu menunjukkan yang punya akal apa enggak? Enggak punya, pakai ma. Nah, untuk banyak ya. Ada hal, ntar ada ma, man, hal. Itu contoh-contoh istifham. Hal untuk yang jawabannya na'am atau la, sama-sama apakah. Hal itu artinya apakah.
Cuma konteksnya jawabannya kalau nggak na'am, kalau nggak gitu la. Nah, khusus untuk a itu artinya litakrir, untuk litakrir dan litakid, menguatkan dan menetapkan. Udah tahu jawabannya? Contoh, alastu bi rabbikum, tidakkah saya ini Tuhan kamu? Jawabannya kan jelas. Tapi kalau ma huwal Islam, apa Islam itu? Nah, yang mad lazim mukhaffaf kalmi, ini hamzah istifham bertemu dengan sukun. Mana sukunnya? Di sini. Nah, ini sukun, hamzah wasal. Sukunnya 2 ditambah lam, maka di sini panjang. Al-ana wa qad asaita. Nah, ini kembali ke ayat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekali lagi. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Berikutnya sama di surat Yunus. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Nah, ini ntar untuk melatih makhraj. Waqa'a amantum bih. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3 dari a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Berikutnya 1, 2, 3. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sekali lagi yang bawah. 1, 2, 3. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Hanya mengingatkan untuk poin yang kedua, mim mati bertemu ba yang disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, pengucapannya boleh 2 madhab. Yang pertama madhab Mesir dan madhab Saudi, termasuk saya ambil sanad dari Syekh, itu bainahuma furjah, ada rongga antara 2 bibir gitu ya, ada rongga antara 2 bibir. Amantum bih, itu yang Mesir, Suriah, Saudi. Untuk mazhab Yaman
Itu tertutup bibirnya 100% diganti mim. Amantum bih, tumbih, sama aja. Ya. Sama-sama boleh, cuma kata orang Yaman alasannya ya sama-sama menguatkan pendapatnya, intinya nggak ada titik temu, terserah mau pilih yang mana. Ikhfa syafawi, ikhfa syafawi mim bertemu ba, kalau nun mati bertemu ba sama iklab. Cara membacanya sama, bainahuma furjah, antara dua bibir ada rongga walaupun kecil. Oke, sekali lagi ntar baru praktek dari yang pertama. 1, 2, 3. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang kedua, 1, 2, 3. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Sebentar, ain itu di tengah tenggorokan, nggak masuk ke hidung ya. Waqa'a, 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 a, bukan a. Waqa'a, 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 waqa'a. Idza ma waqa'a, bukan waqa'a. Itu berarti masuk ke hidung, itu yang kurang pas. Karena makhraj ain di tengah tenggorokan atau wasatul halaq. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Masih masuk ke hidung. Waqa'a, waqa'a, waqa'a. Bukan waqa'a. Beda apa sama? Waqa'a, waqa'a, waqa'a. Bukan waqa'a. Waqa'a, 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 waqa'a. Waqa'a, waqa'a. Betul. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, silakan. ini salah juga saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Mat tobi'i itu hanya 2 harokat, jangan lebih. Maksudnya di Allah, nah, itu hanya 2. Bukan bismillahir, itu kok kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bukan a. Ada a, ada a. Yang lain ini a. Mana a? Di tenggorokan bawah. Al. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang enggak qalqalah jangan ditambah qalqalah. Bukan wa kunta minal mufsidin. Itu kan menambahkan qalqalah. Qalqalah hanya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Terus yang kedua, qalqalahnya jangan terlalu kaku. Apa contoh kaku? Wa qad asaita qablu. Itu kan namanya terlalu tasyaddud. Jadi memantulnya santai. Al-ana wa qad asaita qablu. Ringan kan? Ini qalqalahnya qalqalah yang sugra, bukan qalqalah yang tinggi. Beda dengan watab atau bil haqq. Beda lagi. Ini qalqalahnya qalqalah kubra. Nah, ini sugra nih. Qalqalah sugra yang ringan, jadi memantulnya jangan terlalu ini sama ini ya. Ringan. Wa qad asai. Masih kaku. Lentur. Wa qad asaita qablu. Wa qad asaita. Nah, pas. Sekarang qablu. Masih kaku. Lentur. Qablu. Masih kaku. Qablu. Ba-nya jangan pakai punggung lidah. Ba. Nah, itu tasyaddud. Ntar ngaji itu yang lahjahnya lahjah Arabi itu nggak ketahuan. Yang baca Quran orang mana? Orang Inggris atau orang Lombok atau orang Amerika atau orang Arab, asal makhrajnya pas. Tapi kalau bacanya qablu, berarti orang Jawa, ketahuan kan? Atau kunta, misalnya ada yang baca wa kunta minal, berarti orang Lombok atau orang Madura, ketahuan. Contoh, wa qad asaita qablu, ketahuan orang Lombok. Itu contoh. Artinya membaca itu pakai lahjah Arabi, jangan lahjah daerah. Kayak katsira, kayak ini atas kul afa ghairallah, dibaca afa ghairallah, berarti orang Makassar. Itu contoh. Lahjahnya lahjah Arabi, oke? Termasuk qalqalah. Laqad nasara. Oke, kita dilatih lahjah Arabi ya, biar nggak ketahuan ini orang mana, orang Pakistan atau orang Jawa Tengah, mana? Silakan. Orang Medan nih. Ana wa qad asai. Betul? Nah, qalqalahnya udah oke. Sebentar. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, udah mulai lentur. Proses. Atumma Idza, bukan idza. Nah, asumma idza ma masih kaku. Asumma idza asumma idza ma waqa'a. Panjang, satu alif. Asumma idza ma waqa'a. Kepanjangan. Sebentar, idza masih belum pas. Idza a'udzu idza
Zazizu. Zazizu. Zazidu. Nah, udah betul. Sekarang praktek ke ayat. Asumma idza. Atumma idza ma waqa'a aman. Kepanjangan. Ini hanya 2 harokat. Amantum bih. Atumma idza ma. Idza, bukan ida. Idza. 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 Kayaknya harus bukain apa? Makhraj ya, kembali ke makhraj dulu. Idza. Za. Ini za. Sebentar. Wa. Za. Fa. Zal. Nah ini. Saya gedein ya. Nah. Az. Az. Ujung lidah dengan ujung gigi. Az. Az. Idza. Idza. Bukan da. Za. Za. Nah, yang terakhir. Za. Oke. Za. Za. Idza. Za. Jangan berubah lagi ya. Atumma idza. Oke, udah mendekati. Atumma idza ma waqa'a amantum bi. Nah, sebentar. Sekarang tinggal naber. Naber ntar mungkin di pertemuan berikutnya. Apa naber itu? Penekanan setiap huruf, makhraj dari setiap huruf. Jangan bacanya remeng-remeng. Nah, contoh gini. Atsumma idza. Nah, itu kan remeng-remeng. Contoh la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah, remeng-remeng enggak hamzahnya? La ilaha illallah remeng-remeng. Nah, itu yang kurang pas. La ilaha illallah ini sama. Atsumma idza. Ya, ini yang namanya tajwid, i'ta'ul huruf, i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahiqqahu. Hak huruf. Jangan dikorup. Oke. Atumma idza ma waqa'a amantum bi. Oke. A satu alif. A yang ini satu alif. Al ana wa qad. Al-ana wa qad kuntum bihi Bihi satu alif. Bihi tasta'jilun. Oke, perbedaannya dengan Quran Departemen Agama, ini bihi, kalau cetakan Madinah ada ya di samping, Departemen Agama harokatnya berdiri di bawah. Bihi tasta'jilun gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi yang perlu perhatian zal tadi ya, masih gonjang-ganjing, perlu latihan lagi ntar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Nah, udah betul, usahakan jangan diputus-putus. Oke. Nah, jadi kayak ragu. Al-ana wa qad asai, kayak diputus-putus. Ini langsung wa qad asaita qablu wa kun. الآن وقد عصيت
sama fa jangan dikolkolah, bukan mufsidin, mufsidin, mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, yang kedua Asumah asum idza ma waqa'a amantum bih. boleh diulang, masih tercampur. Asum idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi. 2 sampai 3. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'zilun. Ji, bukan zi, ji. Nah, ji. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, pas. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Boleh diulang, jangan diputus-putus ya. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Tas, bukan tas. 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 Al-ana wa qad Lam penekanan naber ya. Naber al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, silahkan. Belum. Bukan zu. Nah, yang terakhir. Belum, berubah lagi. Oke. Kayaknya diulang lagi nih. Ulang lagi ya. Zal. A'udzu. Bukan za. Nah, mendekati. Za. Bukan da. Za. Belum. Za. Boleh diulang? Bukan da.
Zazidu azza. Nah, yang terakhir betul. Oke, a'udzu. Oke, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan di A ini hanya 2 harokat. Aman, waqa'a aman. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi Kepanjangan bihi tas langsung ya, bihi tas. Boleh diulang dari sini? Tum dengung 2 sampai 3. Kuntum bihi. Kun sama tum ukuran sama. Masih kepanjangan, ini hanya 2 harokat atau 1 alif, jangan lebih, jangan kurang. Bi ya, wa qad kuntum bihi bihi tasta'jilun. Oke, boleh diulang. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Thumma Idza bukan idza. Nah, kebalik. Waqa'a Oke. Ya, bukan al. Nah, bukan al, enggak. Bihi 2 harokat. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bukan a, itu ain itu. A ini hamzah semua. A
Nah, masih. Nah, yang kedua berubah jadi ain. Ini hamzah semua. Oke, udah betul. Cuma ini kurang panjang. 6 harokat atau 3 alif? Bukan al tapi al ana wa qad. Satu alif. Yang kedua ini satu alif ya. Al ana wa qad. Ana wa qad. Masih ya. Yang ini satu alif. Berapa satu alif tuh? Ana wa qad. Yang ini 6 harokat. Ana wa qad. Masih. Itu 1,5 tuh baru. Belum 2. Gak ada wa qablu, jangan ditambah-tambah. Ntar malaikatnya marah. Masih tercampur ain. Lah ini nah, kol-kolannya jadi hilang. Qablu. Bukan Nah, bukan al tapi ana wa qad asaita. Ana wa qad. Bukan al. Nih. Nah, bukan al ya. Ana bukan enggak. Masih. Kayaknya ke bawahan. Belum. Kali naik ke contoh. Jangan grogi. Masih. Intinya di situ. Masih. Makin merengket. Kurang gede, saya gedein. Masih. Oke, PR tuh untuk al-ana langsung wa qad asaita. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, itu betul. Nah, sekarang yang bawah. Asum. Bukan asum, asum. Bukan asum. 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 Nah, Asum.
Fa. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Nah, Ma'idha ma waqa'a waqa'a amantum. Ma'idha ma waqa'a Waqa'a amantum bih. Atum ma'idha Ma pendek. Atum ma'idha ma waqa'a amantum bih. Ya, hampir mendekati. Boleh diulang lagi atau berubah? Semoga enggak. Atum ma'idha ma waqa'a amantum bih. Amantum bih. Atum ma'idha Ma kepanjangan. Atum ma'idha Masih kepanjangan. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke, agak remang-remang dikit. Oke, dilanjut. Khawatir berubah. Nah, itu bisa. Yang ini kenapa diulang berkali-kali? Masih. Al-ana wa qad kun. PR, berarti ini belum lolos. Langsung wa qad kuntum. Tadi bisa. Al-ana wa kali lagi. Al-ana wa ana satu alif. Ana. Nah. Al-ana wa qad kuntum. Qad kun belum kurang lentur. Nah, wa qad kuntum bi tastajilun. Nah, dal apa istilahnya? Qalqalah perlu dilatih ya biar lentur. Wa qad. Silakan. Wa qad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bapak itu. Jangan ngikutin lah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Athumma idza Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. Siapa dulu? A'udzu. Belum, bukan zu, z itu dihilangkan.
Dzu dzadzi a'udzu zal itu sifatnya tertahan ya, bukan hamas, bukan zu. Nah, berarti tercampur dengan za. Ini zal. A'udzu azza a'udzu dzadzi dzu azza. Nah, mendekati. Nah, berubah. A'udzu zu bukan zu. A'udzu. Oke, pas. Nggak tahu lah, suruh ngulang. Oke, pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Nah, dengung. Amantum bih. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Athumma idza ma waqa'a man. Nah, sebentar. Waqa'a Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. Yang belum? Nggak ada. Oke. Terakhir. Mana Pak Dadang? Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang. 6 harokat 3 alif. Al-ana. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Su. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Bukan ya, itu hamzanya banyak tuh. Ini satu aja. Kurang panjang. Ini 6 harokat ya. Sini. Al-ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Oke, cukup. Baik. Nggak ada? Pada dong. Kita lanjut di materi yang
materi berikutnya di lazim kilmi, musaqqal dan mukhaffaf dan selesai. Sekarang lazim harfi. Lazim harfi dibagi 3. Ada mukhaffaf, qaf, nun. Apa itu mukhaffaf? Yaitu mad yang bertemu dengan sukun dalam satu kata tanpa ada tasydid dan bertempat pada huruf yang jika disebut jumlahnya ada 3. Maksudnya apa itu? Mukhaffaf. Kita masuk ke mukhaffaf dulu. Lazim harfin bagi 3 ada mukhaffaf, musaqqal dan syabih bil musaqqal. 3. Nah, kenapa di kilmi nggak ada syabih bil musaqqal? Karena di kilmi yang mad bertemu dengan sukun untuk pada kalimat itu nggak ada. Beda dengan yang syabih bil musaqqal. Apa itu? Karena ada dengung. Ain, sin. Ain itu ain, ya, nun. Nah, penjabarannya di sini. Kenapa ada syabih bil musaqqal? Ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Oke. Ini bacaannya adalah ain. Ain, spasi, sin, qaf. Nah, syabih bil musaqqal itu disamakan, bukan disamakan, diserupakan dengan mad lazim harfi musaqqal. Tapi nggak musaqqal 100%. Karena yang musaqqal 100% itu ada tasydid. Contoh kayak alif lam mim. Ya, bibirnya tertutup 100%. Beda dengan ini, nun bertemu dengan sin, kan nggak tertutup. Bukan ain sin, enggak. Ain sin qaf. Nggak ada tasydid. Ain ada tasydid? Nggak ada. Sin nggak ada tasydid? Nggak. Qaf nggak ada tasydid. Tapi karena ada dengung, yaitu non mati bertemu sin dan non mati bertemu qaf, maka dihukumi syabih bil musaqqal. Jadi serupakan dengan lazim harfi musaqqal. Kenapa? Karena ada dengung. Kalau musaqqal kan dengungnya 100%. Biasanya di gunnah alif lam. Nah, itu yang musaqqal. Oke, lanjut di materi. Apa itu lazim harfi musaqqal? Jadi musaqqal mukhaffaf dulu. Lazim harfi mukhaffaf. Lazim artinya suatu keharusan, harfi pada huruf, mukhaffaf yang diringankan, artinya tanpa ada tasydid. Apa itu? Jika sesudah mad terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah, huruf yang bertempat di awal-awal surat. Nun, qaf, shad, lagi hamim. Itu huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim, shad, alif lam mim, ra, alif lam ra dan lain-lain. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Pada permulaan tiap-tiap surat dari Al-Qur'an berupa huruf yang mati tanpa tasydid. Syaratnya sukun dan enggak ada tasydid. Atau yang tanpa diidghamkan, hamim, bukan toha, yasin, artinya tanpa diidghamkan. Beda dengan ain, sin, qaf pakai dengung walaupun enggak idgham. Atau kaf, ha, ya, ain, itu masuk syabih.
Yang murni nun, qaf, shad. Dan huruf hijaiynya terdiri dari 3 huruf. Apa itu huruf hija? Huruf hija yang dibaca terdiri dari tiga huruf, yaitu bertempat pada na, ko, so, asa, lukum. Ada 8. Na, ko, so, asa, lukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, itu yang huruf hijaiynya terdiri dari 3 huruf. Oke, huruf hija yang dari 3 huruf ada 8. Na, ko, so, asa, lukum. Saya tambah dulu di slide. Ini kurang. Oke. Nah, ini 3 huruf, yang tengahnya berupa huruf mad dan sesudahnya berupa huruf yang mati atau tanpa diidghamkan, yaitu bertempat pada diidghamkan titik. Saya tambah huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ada 8 terkumpul pada lafal kumpul pada lafal na, koso, asa, lukum. Asa, lukum. Na, koso, asa, lukum. Nun, ko, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, jika hurufnya bertempat pada 5 huruf, yaitu lafal hayyun tahura, ha, ya. Ha itu cara baca di muqatta'ah, ha atau hamim. Mana yang betul? Hamim atau ha mim. Yang betul yang mana? Hamim. Ha berarti hanya mad tabi'i 2 huruf, bukan 3. Tapi kalau 3 yang 8 huruf ini pasti dibacanya 3. Nun, wawu, nun, qaf, alif, fa. Alif fa ini tidak ada, tapi ketika dibaca qaf, atau di Quran qaf atau alif lam mim, jangan dibaca alam. Alif lam masuk ya, lam 3 huruf, lam, alif, mim. Sin, ya, nun. Itu yang terkumpul jika dibaca terdiri dari 3 huruf. Oke. Dan tidak bertasdid atau tidak diidghamkan. Contoh hamim, bukan hamim, enggak. Hamim murni ini mad lazim mukhaffaf harfi, shad, nun, qaf, yasin, bukan yasin, enggak. Yasin. Nah, untuk toha beda. Toha bukan dihukumi sebagai mad lazim, tapi toha hukumnya adalah mad tabi'i karena panjangnya 2 harokat. Toha, ada lagi contohnya yang 2 harokat. Toha bukan toha, enggak. Itu penjelasan ke slide nanti ini. Oke, ya. Lazim harfi mukhaffaf sudah. Ya. Apabila ada mad bertemu dengan sukun di huruf muqatta'ah yang dibaca terdiri dari 3 huruf,
yaitu di naqasa asalukum tanpa ada tasydid, itu mukhafaf, nun, qaf, shad. Yang kedua musaqqal, ntar prakteknya minggu berikutnya. Yang kedua musaqqal, non mati atau non mati, mat apabila ada mat bertemu dengan huruf sukun dan terdapat tasydid, lam mim. Nah, itu masuk yang musaqqal. Di gambarannya begini. Yang syabih bil musaqqal. Untuk yang musaqqal alif lam mim, bacanya alif fa. Nah, alif 3 huruf, cuma nggak ada huruf mat. Ada nggak huruf mat? Alif, mana huruf matnya? Beda dengan lam. Nah, ini yang ada huruf mat. Lam fathah. Sebentar. Nah, ini ada fathah. Lam, berikutnya sukun. Nah, ini sukun. Nah, ini baru huruf mat. Apabila ada mat bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata, ditambah dengan tasydid. Mana tasydidnya? Mim. Nah, sini tasydid. Nah, mim. Salah. Alif lam mim. Ini yang musaqqal. Musaqqal untuk tasydid baru ditemukan di mim. Selain mim nggak ada musaqqal. Nun ada, tasydidnya nggak ada, hanya mim. Alif lam mim. Oke, itu gambaran yang musaqqal. Yang syabih bil musaqqal, jika bertempat pada 3 huruf, ini ain, ini 3 huruf, sin 3 huruf yang ada dengung dan enggak terdapat tasydid. Ini yang syabih bil musaqqal. Oke, prakteknya insyaallah minggu depan. Ya, mungkin ditambah dengan mustalahat naber. Ya, semoga ada waktu. Dan praktek ke huruf-huruf muqatta'ah. Itu aja mungkin ya. Ada tambahan? Nun, wawu, nun. 3 huruf kan? Coba. Kaf, masuk mat lazim. Kaf, ha ya ain. Kaf kan naqasa asalukum. Ini kembali ke naqasa asalukum. Nah, nih. Lazim harfi. Lazim itu jelas panjangnya 6 harokat. Terkumpul di 8 lafal ini. Nun panjang 6 harokat. Apalagi qaf atau shad, ain, terus sin. Tadi ditanya apa? Lam ya? Kaf. Lam, kaf, ha. Beda dengan alif. Mana huruf matnya? Atau alif? Enggak ada. Kaf, alif, fa. Bukan kaf, enggak. Kaf dari kata kafin ya. Kafah, beda arti. Ini kaf, apa arti dari huruf muqatta'ah? Kaf, ha, ya, ain, shad, di tafsir tuh. Kaf ada yang mengartikan nih di tafsir Ibnu Abbas tuh. Kaf singkatan dari kafin.
Kafin itu artinya yang maha mencukupi, Asmaul Husna. Kafin, kaf, haya, ha itu hadin. Ntar masuk ke tafsir. Kita fokus ke tafsir dulu. Mim 3, kaf 3, lam, sin, ain, shad, qaf, nun. Terus selain ini di lafal hayyun tombol, ha, ya, to, ha, ro, alif itu bukan masuk di mat lazim harfi mukhaffaf, tapi mat tabi'i. So, insya Allah prakteknya di minggu berikutnya. Baik, ini alif lam mim, alif lam mim, shad, tosin mim, tosin dan lain-lain. Minggu berikutnya insya Allah jam 9. Ada tambahan lagi? Ustaz, kalau sin mim tuh tasdidnya di paling belakang saja. Oke. Ini ada tasdidnya di paling belakang. Hukumnya mad lazim harfi mudzakkar. Ya, karena tasdid hanya di mim. Tosim mim, alif lam mim. Nah, itu ya. Yang syabih bil mudzakkar yang enggak ada tasdid cuma dengung. Tadi ain sin ta, kaf haya ain shad. Baik, menerangkannya di minggu berikutnya. Atanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.